Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan trader Indonesia, semoga rekan trader sukses selalu. Trading semuanya oke, semuanya luar biasa. Dan itu adalah keinginan dari saya, keinginan juga dari Amarket. Oleh karena itu kami datang menghampiri rekan trader membawakan analisa harian buat rekan trader hari ini tanggal 12 September tahun 2024. Seperti biasa kita akan membahas apa yang terjadi pada pasar setelah rilis data inflasi yang dikeluarkan, bagaimana pasar bergerak dengan sangat luar biasa. Tapi masih ada satu lagi. Pertemuan FOMC yang akan dilakukan nanti minggu depan, dini hari, Kamis dini hari. Tapi sebelumnya rekan trader seperti biasa, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, kita lihat bersama bagaimana indeks dolar Amerika kemarin sempat jatuh di posisi 101.306, dia akhirnya bisa terbang tinggi sampai di 101.837. Kali ini udah jangan dibilang lagi karena data inflasi yang dikeluarkan. Begitupun juga untuk euro angkel saham dolar. Euro angkel saham dolar kemarin sempat menyentuh level 1.10552. Rupanya dia jatuh rekan trader sampai di 1.09992. Luar biasa. Dan untuk USD yen Jepang, pound sterling, rekan trader bisa lihat bagaimana pound sterling rekan trader pada kesempatan kali ini, ya, kita bisa lihat bahwa pound sterling dia turun rekan trader sampai di posisi 1.30004. Rekan trader bisa lihat bagaimana arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Ini adalah imbas dari data inflasi. Sedangkan Gold ini aduh bingung aku rekan trader. Sempat naik di posisi 2528. Tapi setelah data inflasi dikeluarkan, dia turun rekan trader sampai di 2501 walaupun tidak keluar dari 2500, tapi dia turun. Kita akan lihat bagaimana pergerakan ke depan ya. Dan untuk USD yen Jepang, pola pergerakan yang terjadi pada hari ini rekan trader, saya bisa bilang bahwa USD yen Jepang pada hari kemarin, dia naik turun tapi akhirnya dia naik dan ditutup di posisi 142.6422. Nah, ini adalah kejadian yang terjadi pada pasar hari kemarin rekan trader. Nah, bagaimanakah rekan trader? Apa yang terjadi pada hari ini tentang tema yang akan kita bahas bersama-sama rekan trader? Kita bisa lihat bersama-sama tentang tema hari ini. Untuk hari ini rekan trader, saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, di mana seperti biasa kita akan berbicara tentang emas lagi. Hari ini saya di bawah pengamatan saya bisa bilang bahwa kuatnya tendensi bullish emas pasca rilis CPI, rilis data inflasi. Ini tema yang sangat menarik karena di pasar Asia kita lihat bagaimana hari ini efek dari CPI yang dikeluarkan setelah turun, dia perlahan namun pasti mengalami penguatan yang signifikan. Dan kalau kita lihat rekan trader di sini, ya, bagaimana kemarin sempat berkontraksi, ya, dan tadi pagi dia naik sempat menyentuh level 2522, tapi hari ini koreksi. Barusan aja dia koreksi. Saya bisa bilang bahwa walaupun koreksi yang terjadi, tapi sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa masih besar potensi penguatan yang akan terjadi sampai di masuk pasar Asia, masuk pasar Amerika, karena hari ini akan ada news yang sangat luar biasa. Kalau rekan trader lihat hari ini, ya, news besar akan terjadi, ya, rekan trader bisa lihat pukul 19.30 ada klaim pengangguran awal dan indeks harga produsen IHP. Indeks harga produsen ini termasuk salah satu yang melihat bagaimana data inflasi dari sisi swasta, dan ini akan menjadi pegangan untuk digunakan di saat penentuan tingkat suku bunga. Nah, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa
rekan trader harus melihat apa yang terjadi pada pasar, rekan trader ya. Dan kalau kita lihat rekan trader, kenapa saya mengambil tema tentang bullish akan terjadi sangat kuat? Karena menurut analisa saya, bullish ini masih saja akan terjadi sangat kuat. Memang dari data inflasi yang dikeluarkan kemarin, kalau rekan trader lihat ya, dari data inflasi yang dikeluarkan kemarin per hari ini, dari data ya Fed Watch, kalau kita lihat di sini 6 hari lagi akan FOMC dikeluarkan. Di sini sudah sangat jelas dibilang bahwa 87% pemangkasan tingkat suku bunga lebih condong ke 25 BP. Sedangkan 13%-nya ini lebih ke 50 BP. Memang kalau ke 50 BP ya pasti kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk naik lebih signifikan ya pasti. Tapi dengan ini sangat agresif ya. Kalau 13% ini sangat agresif walaupun cuma 13%, tapi kecenderungan pasar adalah 25 BP. Dengan kecenderungan pasar yang 25 BP artinya pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan, tapi ya tingkat untuk agresifnya itu sudah tidak terlalu tinggi lagi. Tapi secara garis besar walaupun 25 BP dilakukan, tapi peluang penguatan akan sangat besar di sana. Memang kalau 50 lebih kuat, tapi kalau 25 tetap juga akan naik, tapi tidak sekuat 50 BP. Oleh karena itu saya mau bilang buat rekan trader, apa yang terjadi pasca data inflasi dikeluarkan? Kalau data inflasi dikeluarkan, saya bisa bilang bahwa ini akan menjadi rujukan yang paling penting untuk The Fed di pertemuan FOMC nanti. Tendensi bullish perlahan namun pasti sudah mulai kelihatan. Ya, sudah mulai kelihatan dan sudah mulai tertata bahwa berapa yang akan dikeluarkan, berapa basic point yang akan ditetapkan oleh The Fed. Semua orang boleh bilang 25 BP sebesar 85%, tapi keputusan akhir itu di tangan si Jerome Powell. Jerome Powell lah yang akan menentukan berapa besar pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Secara garis besar 87%, nilai yang sangat luar biasa 25 BP, artinya saat pemangkasan tingkat suku bunga akan memberikan tekanan buat dolar Amerika dan memberikan kekuatan buat emas, tapi kekuatannya tidak sedahsyat sebenarnya kalau 50 BP ya. Tapi perlahan namun pasti emas akan tetap berkoordinasi di zona 2500. Dan dalam pemikiran saya 2500 itu adalah merupakan level yang support yang paling terendah, dan setelah itu perlahan namun pasti dia akan mulai naik dan naik terus ya. Analisa saya 2550 merupakan nilai ketinggian paling tertinggi ya menjelang FOMC. Pasca FOMC baru kita akan lihat apakah dia akan terus bergerak atau dia akan naik lebih tinggi lagi ke level 2600. Tapi peluang sampai akhir tahun 2600 menurut saya sangat besar. Oleh karena itu, tendensi bullish yang terjadi pasca FOMC perlahan namun pasti akan terjadi, dan koreksi-koreksi yang terjadi itu adalah koreksi-koreksi kecil karena secara garis besar peluang penguatan pada gold sangat-sangat besar hingga pada akhir tahun 2024. Oke rekan trader semuanya, rekan trader demikianlah tema harian kita pada hari ini, dan sekarang kita coba masuk langsung di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita masuk dari indeks dolar Amerika. Kita lihat untuk indeks dolar Amerika rekan trader, pola pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini menurut analisa saya, hari ini indeks dolar Amerika dia naik turun, tapi peluang untuk menurut saya peluang untuk pelemahan lebih besar sebenarnya. Aduh, ini salah ini. Sorry rekan trader. Ini sabar rekan trader. Peluang untuk pelemahan masih sangat besar ya kalau menurut saya ya. Nah, kita akan lihat seberapa besarkah. Menurut saya memang kalau dia naik, tapi naiknya ini tidak terlalu sempurna ya. Oke lah, kita anggaplah dia naik lah ya. Kalaupun kenaikan yang terjadi, saya bisa bilang bahwa kenaikan paling sempurna itu dia tidak terlalu tinggi banget. Dia akan mencoba sampai di level 101.908 ya, tapi hati-hati pembalikan arah.
pembalikan arah ini saya bisa bilang bahwa dia bisa terjatuh sampai level paling maksimal di 101.453. Nah, di sini ya. Sini rekan trader. Jadi arah pergerakannya sebenarnya sempit banget pada hari ini. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita lihat pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini. Kalau rekan trader lihat dengan seksama bahwa menurut analisa saya, bullish masih sangat kuat pergerakannya hari ini. Saya bisa bilang bahwa bullish ini akan mencoba naik sampai level ketinggian maksimal menurut analisa saya itu taruhlah di seputaran sini ya. Di sini. Nah, oke. Di seputaran 1.10376. Tapi hati-hati, pembalikan arah juga bisa membuat dia balik rekan trader ke level paling terendah di posisi 1.09827 ya. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat pound sterling pada hari ini, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini menurut analisa saya masih punya kekuatan yang besar untuk dia naik lebih tinggi lagi signifikan. Saya memprediksikan dia akan naik sampai di level 1. Nah, disinilah analisa saya ya. 1.30707. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa kembali lagi membuat dia jatuh di posisi terendah di seputaran 1.30141. Nah, ini dia. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat bersama-sama. Untuk gold rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bagaimana arah pergerakan yang terjadi pada gold. Ya, rekan trader lihat sekarang dia lagi dia peluang menurut saya, peluang penguatan pada kesempatan kali ini masih sangat besar. Sekarang lagi koreksi ya. Saya bisa bilang bahwa penguatan masih saja terjadi. Saya mengestimasikan bahwa dia ini bisa menguat sampai posisi 2527. Saya tidak mau bilang dia sampai di 2529, tapi 2527 masih bisa. Tapi peluang pelemahan pun juga masih selalu ada. Dia bisa turun sampai di level paling rendah di 2507. Intinya 2500 masih akan tetap terjadi pada emas hari ini. Intinya di situ ya. Sedangkan untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang kalau rekan trader lihat pada hari ini pola pergerakannya, kalau kita lihat tendensinya memang agak sedikit bullish ya, tapi kalau menurut saya bullishnya ini ya tinggi-tingginya bullish, dia tidak terlalu tinggi banget. Ya menurut analisa saya, kalaupun memang dia masih naik lagi, paling tertinggi itu di posisi 143.072. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di posisi paling rendah di 142.239. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader analisa kita pada secara teknikal pada hari ini. Sebelum saya menutup acara ini, sekali lagi saya mau bilang rekan trader bahwa awas kalender ekonomi 19.15 keputusan inflasi ECB Euro, 19.30 klaim pengangguran awal indeks harga produsen. Nah, ini nih hati-hati. Sangat hati-hati rekan trader. Sekali lagi sangat hati-hati, harap diperhatikan ya. Dan rekan trader, kalau ada waktu dan kesempatan baca artikel saya di FX Street. Artikel A-Market hari ini dengan judul saatnya bullish pasca rilis data inflasi. Dan kalau rekan trader punya waktu, silahkan bergabung dengan A-Market. Broker yang terbaik selalu memberikan yang terbaik untuk trader yang terbaik. Karena rekan trader adalah trader yang paling terbaik. Oke rekan trader semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.